Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kita, yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa juga memberi kita hidayah sehingga kita bisa menjalankan aktivitas, menjalankan kehidupan di dunia ini adalah dalam rangka mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kaum muslimin, di hadapan kita ini ada sebuah buku yang Masya Allah luar biasa, sudah dimudahkan. Ini adalah syarah dari kitab atau hadis Arba'in An-Nawawi, ya, kumpulan hadis ya tentang agama Islam, yang dimana hadis ini merupakan karya daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kemudian disarah oleh Ustadz kita, Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Ini perlu kita bacakan agar kita bisa mendapatkan manfaat dan faedah dari tulisan beliau ini. Insyaallah ta'ala kami membacakan kitab ini tidak keluar daripada apa yang tertulis dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Buku beliau ini merupakan dengan judul Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, sarah daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah, penulis Dr. Firanda Andirja Abidin LCMA, transkrip Mafruh Jamil LC dan Akhlis LC, editor GG Surya Nugraha SH dan Waksito LC. Desain isi penata letak Abu Ubaidur Rahman Ari. Desain cover Eko Edi Sucipto. Penerbit Ustadz Firanda Andirja Office. Cetakan pertama Maret 2022. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan dan merupakan hadiah dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, hafizahullahu taala, dan memberikan senantiasa kesehatan kepada beliau agar bisa terus berdakwah untuk kaum muslimin. Sobat rahimani wa rahimakumullah, kita akan memulai membacakan kitab ini. Ini merupakan kitab beliau, cetakan pertama. Jadi kitabnya seperti ini, ya, kitabnya seperti ini, ya, bisa dilihat, ya, ini kitabnya. Alhamdulillah sudah berada di tangan kami dan kami akan mencoba membacakan. Nah, ini membacakan daripada isi kitab ini, di antara tujuannya adalah mungkin di antara sahabat, ya, sahabat muslim yang tidak memiliki waktu, maka
tidak memiliki waktu untuk membaca misalkan, maka cukup mendengarkan daripada bacaan yang kami sampaikan. Insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kami dalam membacakan kitab ini. Kita akan mulai daripada pengantar dari beliau sendiri tentang kitab ini. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Buku ini Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, koleksi 42 hadis kesimpulan agama Islam karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, disyarah oleh Firanda Andirja Abidin hafizahullahu ta'ala. Asalnya adalah kajian rutin online pekanan yang disampaikan oleh penulis untuk komunitas dokter-dokter anak, Majelis Taklim Ukhuwah Pediatrik. Lalu kajian ini ditranskrip dan dirapihkan untuk disuguhkan kepada kaum muslimin agar manfaatnya lebih meluas. Risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah ini berisi 42 hadis yang telah diseleksi oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari ribuan hadis, yang dimana setiap hadis memenuhi kriteria jawami'ul kalim, jawami al-kalim, yang lafaznya sendiri atau ringkas, yang lafalnya sedikit atau ringkas, akan tetapi penuh dengan kandungan makna. Selain itu setiap hadis tersebut juga berisi tentang pokok-pokok hukum-hukum Islam. Maka ke-42 hadis ini merupakan kesimpulan dari seluruh hukum-hukum Islam. Siapa yang menguasai kandungan 42 hadis ini, maka secara umum ia telah memahami agama Islam dan hukum-hukum Islam secara komprehensif dan lengkap, baik sisi akidah, fikih, adab maupun akhlak. Akan tetapi secara global, pemahaman ini secara global. Penulis hanya meringkas dan menata kembali penjelasan para ulama tentang 42 hadis ini dengan bahasa yang lebih mudah dipahami bagi masyarakat umum di tanah air. Semoga penjelasan yang ringan ini semakin mempermudah masyarakat umum untuk memahami 42 hadis tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tulisan ini bermanfaat bagi penulisnya dan pembacanya di hari kiamat kelak, dan menjadi pemberat timbangan kebajikan di hari yang tidak bermanfaat dinar dan dirham, tidak bermanfaat segala amal kecuali yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, Kasongan, Bantul, Yogyakarta, Rabu 22 Rajab 1443 Hijriah atau 23 Februari 2022. Penulis Firanda Andirja Abidin. Ya, demikian pengantar beliau. Kemudian di dalam daftar isi beliau ini ya, kita akan melewati daripada daftar isi.
kita akan langsung kepada biografi Imam Nawawi rahimahullahu taala, penulis atau yang mengumpulkan 42 hadis ini, ya, atau kesimpulan daripada agama Islam secara umum. Nah, ini kita akan langsung ke biografi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nama lengkap Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Mira atau Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam dan bin Hizam al-Hizami an-Nawawi. Sebagian orang menyangka bahwa Al-Hizami adalah nisbah kepada Hizam bin Hakim bin Hizam, seorang sahabat Rasulullah SAW. Namun ini keliru. Yang benar, Hizam adalah salah satu nama kakeknya yang menetap di Al-Jaulan, di daerah Nawa. Adapun An-Nawawi berasal dari nama sebuah kota, yaitu Nawa. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lahir dan besar di kota Nawa. Beliau rahimahullah ta'ala tinggal di sana selama 28 tahun. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala dinisbahkan kepada kota tersebut. Orang yang menetap lama di suatu daerah maka bisa dinisbatkan ke daerah tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak bahwa orang yang menetap di suatu kota selama 4 tahun maka ia dinisbahkan kepada kota tersebut. Para ulama memberi lakab Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan Muhyiddin atau penghidup agama. Dan lakab gelar ini biasa digunakan untuk seorang ulama saat itu. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak menyukai diberi lakab atau gelar ini. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, La aj'alu fi hali man laqabani muhyiddin, ya. Aku tidak menghalalkan. La aj'alu fi hali man laqabani muhyiddin, ya, aku tidak menghalalkan orang yang memberikanku lakab Muhyiddin. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala salah satu ulama yang tidak menikah karena disibukkan dengan ilmu. Lalu mengapa beliau dikunyah dengan Abu Zakaria? Nah, ini pertanyaannya. Beliau kan nama beliau tadi adalah Yahya, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Mira atau Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi. Nah, ini Abu Nawawi kalau yang kita ketahui adalah dia Zakaria ini adalah seorang anak. Bagaimana dengan beliau? Sedangkan beliau belum pernah menikah. Maka ini penjelasannya. Hal ini karena kunyah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang anak kecil dengan kunyah Abu Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair? Ma fa'ala an-Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kunyah hukumnya mustahab meskipun ia tidak memiliki anak. Ya, beliau rahimahullah ta'ala berkata, wa yustahabbu takniyatu ahlil fadli min rijali wan nisa'i sawa'un kana lahu waladun. Ya.
amla waswa'u kania amla waswa'u kunya biwaladihi am bighairihi wasawa'un ya wasawa'un ya. Jadi kita ulangi, wa yustahabbu takniyatu ahli al-fadli min rijali wan nisa'i sawa'un kana lahu waladun am la wa sawa'un kana biwaladihi am bighairihi wa sawa'un kunya ar-rajul bi abi fulan au abi fulanah wa sawa'un kunyat al-mar'atu bi ummi fulan au ummi fulanah. Dan disukai, mustahab ya, disukai memberikan kunyah kepada lelaki atau wanita yang memiliki keutamaan, baik yang memiliki anak atau tidak, baik kunyah dengan anaknya atau selainnya, baik seorang laki-laki diberi kunyah dengan Abu Fulan, nama anak lelaki, atau Abu Fulanah, nama anak wanita, atau seorang wanita diberi kunyah dengan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah. Nah, ini hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunyah Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummu Abdillah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, ala taktanin, ya tidakkah engkau berkunyah? Ya, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, biman aktani, dengan nama siapa aku berkunyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktani bibniki Abdullah, yakni ibn Zubair. Berkunyahlah dengan nama keponakanmu Abdullah, yaitu Abdullah bin Az-Zubair. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha meninggal dalam usia yang sangat muda, ya, usia 45 atau 46 tahun. Beliau lahir di bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi di Nawa, dan beliau meninggal di bulan Rajab pada tahun 676 Hijriah atau 1277 Masehi di Nawa. Ya, itu tentang lahirnya beliau. Kemudian perjalanan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam menuntut ilmu. Di sini dikatakan Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah sosok yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Ya. Baik di waktu siang maupun malam, ia selalu menyibukkan dirinya dengan mengulang-ulang ilmu yang diperoleh, baik ketika menetap ataupun ketika dalam perjalanan. Beliau rahimahullahu taala juga menyibukkan dirinya dengan menulis karya-karya ilmu. Dan ini dapat kita saksikan dari banyaknya buku-buku yang berhasil beliau tulis. Ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala sejak kecil dikenal sebagai orang yang saleh dan semangat dalam belajar. Dikisahkan ketika beliau rahimahullahu taala berusia 10 tahun, teman-temannya sering memaksanya untuk bermain, namun beliau sering menghindar bahwa terkadang menangis karena dipaksa. Beliau lebih memilih menghabiskan waktunya untuk belajar dan menghafal Al-Quran dibandingkan untuk bermain. Sampai tatkala beliau dipaksa bermain oleh teman-temannya, ternyata beliau
tetap menggunakannya sambil menghafal Al-Quran. Ya, karena sebab inilah akhirnya ayahnya selalu membawanya ke toko, bukan agar beliau sibuk dengan jual beli, namun agar beliau bisa fokus mempelajari Al-Quran. Ya. Ketika usia Imam Nawawi 19 tahun, ayahnya membawanya ke Damaskus untuk belajar di madrasah Ar-Rawahiyah. Ya, Ar-Rawahiyah. Selama 2 tahun belajar di sana, beliau rahimahullah ta'ala sengaja tidak membaringkan tubuhnya untuk tidur. Hal ini beliau rahimahullah ta'ala lakukan karena semangatnya dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Ini banyak sekali faedah yang kita peroleh dari biografi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Disebutkan juga bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala makan hanya sekali dalam sehari demi menghemat waktu. Beliau rahimahullah ta'ala tidak ingin waktunya habis untuk makan. Ya, selain dari sisi keilmuan, beliau juga terkenal dari sisi amalannya. Beliau adalah orang yang zuhud dan rajin beribadah. Dikisahkan bahwa beliau pernah tertimpa sakit ketika belajar di madrasah Ar-Rawahiyah. Ayah dan kerabatnya pun mengunjunginya. Di suatu malam ketika ayah dan kerabatnya tertidur di samping Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal memberikan kekuatan sehingga ia tidak merasakan sakit. Beliau rahimahullah ta'ala pun menggunakan kesempatan ini untuk berzikir dan bertasbih. Ya, ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kondisi berzikir, ia melihat ada orang tua yang penampilannya bagus berwudu di sisi kolam. Saat itu masih pertengahan malam. Ketika orang tersebut selesai dari berwudu, ia mendatangi Imam Nawawi rahimahullah dan berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu berzikir sehingga mengganggu ayahmu, saudaramu, keluargamu, dan orang-orang yang berada di madrasah." Imam Nawawi pun berkata, "Wahai Bapak, siapakah Anda?" Yang menjawab, "Aku hanya menasehatimu, tidak perlu kamu tahu siapa aku." Ketika orang tua tersebut menjawab demikian, maka Imam Nawawi rahimahullah menerka bahwa orang tersebut adalah iblis. Beliau rahimahullah pun mengucapkan ta'awun dan mengangkat suaranya dengan tasbih. Lelaki tersebut pun berpaling dan pergi menuju pintu madrasah. Ya, karena suaranya yang tinggi, akhirnya ayah dan yang lainnya terbangun. Imam Nawawi pun segera bangkit menuju pintu madrasah. Ternyata pintu tersebut dalam keadaan terkunci. Ayahnya pun bertanya tentang apa yang terjadi. Lalu Imam Nawawi rahimahullah menceritakan apa yang terjadi. Mendengar cerita Imam Nawawi rahimahullah, maka semua orang pun duduk bertasbih dan berzikir. Berikutnya adalah karya-karya daripada Imam Nawawi rahimahullah. Meskipun Imam Nawawi rahimahullah meninggal dalam usia yang sangat muda, namun khazanah ilmiah yang beliau rahimahullah tinggalkan untuk umat Islam sangat banyak. Di antara karya beliau rahimahullah ta'ala adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini di antara yang kita akan sampaikan kedepannya ini terkait dengan syarah daripada hadis beliau, kumpulan hadis beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin. Nah, ini juga karya beliau. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaz, At-Taqrib wa Ta'shir wa Taysir fi Ma'rifah Sunan Al-Bashir An-Nadhir, Minhaj Al-Talibin wa Umdah Al-Muftin fi Fiqhi Al-Imam Al-Syafi'i. Kemudian Rawdatul Talibin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Iddah fi Al-Manasik, Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat, At-Tibyan fi Adab Hamalah Al-Quran, Al-Adhkar wa ma tamassu ilaihi hajah, Al-Qari
li Sahih Imam Al-Bukhari, Tahrir At-Tanbih, Adab Al-Fatwa wa Al-Mufti wa Al-Mustafti. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi tolak ukur di sisi Allah Azza wa Jal adalah keberkahan usia, bukan panjangnya usia, insyaallah. Lihatlah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'ad yang meninggal sekitar umur 37 tahun, namun ia hanya merasakan Islam sekitar 6 atau 7 tahun. Akan tetapi tatkala ia meninggal dunia, ya, sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza arsyur rahmani li mauti Sa'd bin Mu'ad. Arash Allah Ar-Rahman bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Masya Allah. Demikian pula dengan Imam Nawawi rahimahullah. Meskipun beliau meninggal di usia yang muda, namun karya-karya beliau rahimahullah sangatlah banyak. Ya, bahkan karena sangat banyaknya ilmu yang beliau tinggalkan bagi umat Islam, kemungkinan kita tidak bisa untuk membaca dan membahas seluruh kitabnya. Masya Allah rahimahullah ta'ala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini sahabat muslim, dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita senantiasa waktu luang untuk bisa mendengarkan tentang syarah daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Pada pertemuan ini insyaallah kita, ya, pada kesempatan ini kita akan cukupkan pada poin tentang pengantar dari penulis, yaitu Al-Ustadz Firanda Andirja LCMA hafizahullahu ta'ala, dan pada biografi daripada penulis hadis Arba'in An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah. Wa sallallahu ala nabiyina wa barik wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.